Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini adalah pertemuan yang ketujuh. Berarti ini adalah pertemuan terakhir sebelum UTS ya. Apa UTS-nya? UTS-nya adalah tugas ya, demo membuat project ya. Jadi kalian membuat project multimedia interaktif dengan menggunakan PowerPoint ya. Nanti mungkin saya akan tuliskan detailnya di Google Classroom ya. Tapi sebelum kita mulai lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pagi ini lancar, tidak ada kendala, baik masalah koneksi internet ya, atau mungkin peralatan. Dan yang lebih penting lagi adalah semoga pagi ini kita benar-benar mendapat ilmu yang bermanfaat, yang menjadi bekal hidup kita. Mari berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke teman-teman, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ada? Gak ada? Oke, kita lanjutkan. Tolong sebelum kita mulai, kameranya mungkin on. Di-on-kan dulu. Mic boleh off, tapi kamera on ya. Hari ini kenapa kok banyak yang tidak hadir ini? Baru hadir berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang 3 ini. Fatimah. Terus siapa lagi? Salma. Oke. Kalau memang nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Hari ini kita akan memfinalisasi ya dari apa yang sudah kita pelajarin selama ini, selama 6 pertemuan sebelumnya. Ya, ini kita akan bagaimana menyambungkan apa-apa yang sudah kita buat selama ini, ya ini dengan menggunakan PowerPoint sebelumnya, kita jadikan satu ya. Jadi kita hari ini akan membuat atau menggabungkan menjadi satu sehingga menjadi multimedia interaktif ya. Multimedia interaktif dengan menggunakan PowerPoint ya. Selama ini di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana membuat animasi dengan menggunakan PowerPoint. Kita kemarin sudah membuat animasi baik secara manual maupun secara matic ya, dengan bantuan dari PowerPoint ya. Di situ kita sudah bisa membuat gerakan-gerakan ya, gerakan-gerakan seperti kartun ya. Terus kemudian kita juga sudah membuat video dengan menggunakan PowerPoint ya. Kemarin PowerPoint videonya sudah langsung spesifik, yaitu menggunakan lagu sehingga bisa dijadikan karaoke ya. Sekarang kita gabungkan semua tadi itu ya, video terus kemudian animasi di dalam PowerPoint kita, sehingga sekarang hasilnya adalah menjadi PowerPoint yang sifatnya multimedia interaktif ya. Semoga di waktu yang nggak panjang ini ya, 1 jam ini cukup untuk belajar bagaimana membuat multimedia interaktif dengan PowerPoint ya, dengan menggabungkan apa yang kita bikin ya. Komputernya sudah dinyalakan belum? Kalau sudah, komputernya sudah dinyalakan, dinyalakan juga PowerPoint-nya ya. Ya, kita pernah di awal pertemuan membuat seperti kelas ya. Kita akan lanjutkan ya. Jadi di awal atau di awal-awal kita kuliah ya,
kita sudah membuat rancangan untuk multimedia interaktif kita, ya. Namun sebelum saya lanjutkan untuk pembuatan multimedia sampai selesai, kita keluar dengan tema-tema tertentu, ya. Jadi membuat video, membuat animasi, ya. Sekarang kita gabungkan, ya. Kita gabungkan semuanya itu di dalam PowerPoint kita, ya. Sudah semuanya? Sudah siap? Tinggal berikan kode aja di chat ya, nggak apa-apa, atau tangan jempol gini boleh kalau misalnya nggak mau mic-nya menyala. Ya, oke. Sekarang kita buka PowerPoint kita. Sebelumnya mungkin saya ingatkan, ya, sebelum kita membuat multimedia interaktif, kita harus rencanakan dulu multimedia interaktif kita seperti apa. Oh ya, yang barusan hadir, ya, UTS kita bentuknya adalah demo atau project, ya, bukan ujian tulis. Ya, ini adalah kalian membuat multimedia interaktif dengan menggunakan PowerPoint, ya. Detailnya bagaimana kalian nanti bisa lihat di Google Classroom, ya, di Google Classroom. Intinya adalah seperti yang kita kerjakan hari ini adalah membuat multimedia interaktif dengan menggabungkan teks, gambar, animasi, dan video, ya, dengan menggunakan PowerPoint, ya. Detailnya seperti apa nanti saya jelaskan. Misalnya contoh, berapa banyak Pak halaman yang harus saya buat, apakah harus ada videonya, apakah harus ada animasinya, ya, seperti itu. Nanti akan saya jelaskan cara detail di tugasnya, ya. Oke, supaya nanti benar-benar kalian jadi UTS yang baik, ya, kita akan mulai dari awal, ya. Jadi sebelum kalian membuat multimedia interaktif, coba kalian pertama set dulu, rancang dulu, kalian mau membuat apa, ya. Banyak hal di dalam pembuatan multimedia interaktif. Di pertemuan awal kalau nggak salah sudah saya jelaskan, fungsi dari multimedia interaktif banyak sekali, ya. Bisa sebagai education, bisa sebagai company profile, sebagai hiburan, dan macam-macam. Anggap saja misalnya seperti saya ini, ya, saya membuat multimedia interaktif bersifat edukasi, ya, bersifat edukasi yang saya akan menjelaskan tentang tata surya, ya, tata surya, ya, misalnya. Nah, jadi pertama saya akan menentukan apa tujuannya. Oh, adalah multimedia interaktif yang bersifat pendidikan, memberikan informasi, pengetahuan, ilmu pengetahuan, ya, kepada para siswa, misalnya SD kelas 1 sampai kelas 3, ya, karena dengan mereka yang dengan kelas 1 sampai 3 belajar dengan banyak gambar, mereka senang. Oke. Temanya adalah tentang alam raya, ya. Nah, dari situ yang kedua, setelah kalian sudah menentukan apa yang harus dibuat, kalian kemudian harus membuat halamannya, rancangan halamannya, ya. Istilah saya adalah arsitektur flow, ya. Arsitektur, ya. Jadi ada kayak rancangannya. Jadi contoh seperti ini, ya. Di halaman depan itu ada home, kemudian ada 3 menu, bumi, Venus, Mars, kemudian ada sub menu lagi adalah di dalam bumi adalah manusia, hewan. Berarti kalau di sini, berarti yang saya buat nanti ada berapa halaman? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 halaman, ya. Jadi contoh seperti ini, ada 6 halaman, ya. Oke, kalau sudah, kalian terus kemudian yang ketiga, kalian rancang konsep multimedianya, desainnya. Jadi seperti ini, ya. Saya akan merancang kesannya seperti di sekolah, di ruang kelas itu. Ada papan tulis, kemudian ada apa ya, kayak papan gitu, kemudian seperti ada televisi, ada kemudian papan informasi yang biasanya berisi tentang absensi gitu ya, atau presensi, ya, ada buku-buku, ya, ada apa namanya, meja dan siswa seperti ini, ya. Ini kebetulan saya ngambil dari internet, ya. Tapi kalau kalian misalnya cari dari internet, tolong pastikan bahwa yang kalian buat itu atau kalian ambil itu sifatnya adalah
yang royalty free ya. Nah, seperti ini. Karena ini tidak saya rancang sendiri. Kalau saya rancang sendiri pasti papan tulisnya ini saya besarin sedikit. Mungkin sampai segini. Ya, mungkin sampai segini ya. Papan tuh supaya bisa mencapai informasi lebih luas ya. Saya rencanakan adalah di sini itu adalah judul ya. Kemudian di sini konten, di sini adalah menu ya. Sini menu ya. Nah, seperti itu. Oke, kita sekarang mulai ya. Kemarin sudah saya seperti sudah 3. Kemudian yang keempat kita buat ya. Oke, sekarang coba kita masukkan misalnya contoh kita sampai di bumi ya. Ya, contoh di kemarin saya di bumi. Ketika saya klik di bumi. Nah, ini ya. Judulnya sudah ganti ya, tentang bumi ya. Tentang bumi. Terus kemudian bumi ini ada halaman 1 dan halaman 2 ya untuk memberikan ini. Terus kemudian misal ya di halaman ketiga ya, di halaman kedua aja, di halaman kedua ya, ini adalah video ya, video ya, di dalamnya isinya video ya. Jadi ini video. Caranya gimana? Kita bisa insert ya, insert ya, terus kemudian di sini video ya, kemudian kita ambil video kita dari PC ya. Filenya di mana kita letakkan? Filenya ada di latihan. Nah, ini misalnya kemarin ya. Ya. Kalau sudah ya, kita bisa ngatur posisinya ya. Misalnya karena tadi itu saya letakkan ada di papan tulis, maka besarnya juga sebesar papan tulis ya. Kalian bisa resize, caranya kalian tekan shift sambil tekan ini sambil cari di ujungnya, geserkan ke kiri atau ke kanan. Tapi kalau ke kanan lebih besar ya ke kiri ya, karena tadi saya sudah full ya. Tinggal kita geser ya, kayak gini. Nah, kayak gini. Pak Yusuf, kalau saya geser tanpa menggunakan shift bagaimana? Bisa, tapi nanti nggak proporsional ya, gambarnya nanti tidak terlihat seperti normal ya. Loh Pak Yusuf, ini nggak pas ini ya, papan tulisnya nih sih saya nggak apa-apa ya. Jadi mungkin kita geser agak tengah gini, nah, kayak gini. Nah, kayak gini. Terus kemudian kita klik di playback ya, kita klik playback ya. Ada beberapa settingan di PowerPoint ya. Kalau kita hanya nampilkan di dalam sini aja, nggak perlu full ya, play full screen. Jadi kalau diklik full, kalau play full screen ini nanti akan tampil penuh ya. Tapi kita nggak ingin tampilnya di layar ya. Nah, kayak gitu ya. Contoh coba kita lihat ya, preview. Oke, sip. Mungkin di tempat kalian nggak bisa ya previewnya keluarnya. Oke, ini